Tio, mantan ketua BEM UGM, dilaporkan atas tuduhan penghinaan presiden. Masalahnya yang ngelapor adalah Firdaus Owibowo. Gak usah disebutin lah gelar-gelarnya, bikin pusing. Jadi orang yang melapor ini adalah orang yang naik ke atas meja di saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu status advokatnya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Dan dia dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Firdaus Owibowo ini punya organisasi namanya Pembasmi. Dengan lambang organisasi menampilkan pisau, granat, dan senapan. Jadi seorang mahasiswa yang mengkritik presiden lalu dilaporkan atas tuduhan penghinaan terhadap presiden, yang ngelaporinnya adalah pengacara yang dibekukan status advokatnya oleh Mahkamah Agung karena naik ke atas meja saat persidangan. Jadi paradoks antara yang ditertibkan dan yang menertibkan ini paradoks sekali, teman-teman. Wah, selesai kau Tio. Sudah 2 laporan berarti ya, laporan Firdaus Owibowo dan laporan Dumas dari relawan Presiden Prabowo. Waduh. Mantan Ketua BEM UGM tak bisa tidur setelah pengacara tukang lapor ini resmi melaporkannya. Ini saya melaporkan mantan Ketum BEM UGM ya. Kamu saya sikat, saya juga mahasiswa sama kayak kamu ya. Tio dianggap melakukan penghinaan pada Presiden Prabowo, bahkan menyebarkan fitnah tentang Kopdes dan MBG yang belum terbukti kebenarannya. Ini pesan Presiden Prabowo soal Tio Ardianto, Ketua BEM UGM yang mengkritik dan menghinanya. Dalam sebuah diskusi di UGM, Budiman Sujatmiko mengungkap pesan yang disebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Budiman, Prabowo berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu atau mencelakai Tio Ardianto, meskipun kritik yang disampaikan membuat sebagian pihak merasa tersinggung. Bahkan pesan yang disampaikan disebut berbunyi, jangan ada yang menyentuh Tio. Namun belum selesai Budiman bercerita, mahasiswa UGM langsung berteriak. Sembari membunyikan toa, para mahasiswa itu meminta Budiman menghentikan pidatonya. Ngeritik aja harus pakai etika. Padahal kita nggak beretika pun nggak ngerugiin negara. Kalau yang korupsi, yang maling tuh ngerugiin. Kehead, siap. Ini ada Pak Mahfud MD, ada Saudara Rocky Gerung. Kaum akademisi ya, guru besar, dan kalau udah ikut campur dengan urusan begini, ini bahaya, negara ini bahaya. Ya hari ini alhamdulillah kita udah selesai diperiksa. Hampir 2 jam lebih ya kita diperiksa tadi. Di hari Jumat tanggal 19 bulan 6 2026. Jadi saya diperiksa terkait dengan laporan saya terhadap Saudara Tio Ardianto, mantan Presiden BEM ya, atau Presiden Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, UGM. Dan hari ini pemeriksaannya lumayan seru juga gitu, karena ternyata akhirnya menyasar kepada Bapak Profesor Mahfud MD dan Saudara Rocky Gerung, yang akhirnya saya minta untuk diperiksa juga gitu. Jadi kenapa mereka berkaitan? Karena Profesor Mahfud MD dan Saudara Rocky Gerung ini ikut menikmati pelanggaran ini dengan mengunggah di media sosialnya Pak Profesor Mahfud MD, dan beliau ada di seminar itu. Jadi pada saat si Tio Ardianto ini diduga mencaci maki dan menghina SPPG, menghina Pak Prabowo, menghina Mas Gibran, ya, dengan mengolok-olokkan program Pak Prabowo. Ini ada Pak Mahfud MD, ada Saudara Rocky Gerung. Makanya dalam pemeriksaan tadi saya meminta pada penyidik ini masukin juga, harus diperiksa Pak Profesor Mahfud MD dan Rocky Gerung, karena jangan sampai terus-terusan ini menjadi bola salju. Jadi para kaum akademisi ya, guru besar, dan kalau udah ikut campur dengan urusan begini, ini bahaya, negara ini bahaya gitu. Makanya saya tadi ikut juga ya, Pak Mahfud ini sebentar ini sebagai saksi ya. Lantas bagaimana nanti dalam pemeriksaan, apakah dia bisa jadi tersangka, Rocky Gerung apa bisa jadi tersangka atau tidak, nanti kita lihat pemeriksaannya selanjutnya ya. Jadi itu aja. Oke, makasih. Baik, makasih Bang ya. Generasi Tio itu adalah generasi yang tidak mau lagi dibohongi oleh pencitraan. Generasi yang tidak mau tunduk lagi pada feodalisme dan berani menuntut kejujuran dalam ruang publik. Generasi inilah yang memimpikan Indonesia yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih rasional. Jadi apa yang dihadapi oleh Tio hari ini, itu adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Jadi ketika Tio berbicara, mengkritik, membongkar, dan mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap tabu, mereka ini lebih sibuk memperdebatkan gaya penyampaian daripada menjawab persoalan yang dikritik oleh Tio, yang dikritik oleh mahasiswa. Jadi ketika fakta terasa menyakitkan, akhirnya orang-orang seperti Hotman, Idrus Marham, dan Adi Aksa Daud, mereka malah yang dikritik cara bicaranya, bukan substansi masalah yang dipermasalahkan oleh mahasiswa dan Tio hari ini. Karena Tio bukan sekedar individu, dia adalah ekspresi zaman baru yang menolak ketakutan dan menuntut perubahan. Kita kawal Tio Ardianto. Kenapa banyak orang takut pada seorang mahasiswa? Karena terkadang satu suara kritis itu lebih mengganggu daripada 1000 pujian yang dibayar dengan jabatan. Namanya Tio Ardianto. Ada yang membencinya, ada yang mengaguminya.
Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, dia itu berhasil membuat banyak orang yang nyaman dengan keadaan menjadi gelisah. Pertanyaannya, yang ditakuti itu orangnya atau kritiknya? Sosok Tio hari ini memang menimbulkan perdebatan. Sebagian orang menganggapnya terlalu keras, sebagiannya lagi melihatnya sebagai mahasiswa yang berani, kritis, dan mampu menyampaikan gagasan secara rasional. Saya pribadi lebih dekat pada pandangan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, keberanian untuk bertanya dan mengkritik adalah sesuatu yang perlu dijaga, bukan ditakuti. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat Tio, kita boleh membantah datanya, kita boleh mengkritik cara berpikirnya, tetapi selama kritik itu disampaikan dengan argumen dan fakta, maka ruang untuk berbicara harus tetap ada. Sejarah ini menunjukkan bahwa banyak perubahan besar lahir dari keberanian anak-anak muda yang berani dan mempertanyakan keadaan. Mereka yang hari ini memimpin bangsa, banyak yang dulunya itu dikenal karena keberaniannya menyuarakan kritik terhadap kekuasaan. Sebenarnya yang berbahaya bukan mahasiswa yang kritis. Yang berbahaya itu adalah ketika masyarakat mulai menganggap kritik sebagai ancaman, pertanyaan sebagai permusuhan, dan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang harus dibungkam. Maka jika ada ancaman, intimidasi, atau tekanan terhadap siapapun hanya karena menyampaikan pendapat secara damai, maka yang perlu kita khawatirkan bukan orang yang berbicara, melainkan kesehatan demokrasi kita sendiri. Karena negara yang sehat itu tidak takut pada kritik. Negara yang sehat itu justru menggunakan kritik sebagai bahan koreksi. Setuju atau tidak dengan Tio adalah hak setiap orang. Namun hak seseorang itu untuk berbicara, berpendapat, dan mengkritik secara damai adalah hak yang harus dijaga bersama. Hari ini mungkin yang berbicara adalah Tio, besok bisa jadi giliran kita. Dan ketika hari-hari itu datang, kita tentu berharap masih ada ruang untuk menyampaikan suara tanpa rasa takut. Emang kenapa kalau Tio menggunakan Fortuner? Emang kenapa kalau ada orang yang mau ngasih mobil kepada Tio? Secara hari ini, yang Tio kritisi dan Tio lawan itu adalah penguasa, orang terkuat di Indonesia. Sedangkan ada ratusan anggota DPR hari ini, dan tidak ada satupun di antara mereka yang berani bersuara secara lantang mengkritisi MBG dan apapun kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan hadir seorang anak muda bernama Tio ini berani menyuarakan, mengkritisi secara lantang, sangat lantang saya kira. Bahkan menurut saya, Tio lebih layak mendapatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI hari ini dibandingkan mereka yang duduk di Senayan itu. Saya sudah tahu. Berita acara sumpahnya Firdaus sama itu siapa tuh Rasman dicabut sama pengadilan tinggi. Mulai kapan dicabutnya? Loh, rame hari ini viral. Yo masih mending berita acara sumpahnya tok yang dicabut. Kalau aku jadi malaikat maut, tak cabut nyawanya dua anak itu. Dia nggak bikin gaduh, nggak bikin geger tok itu. Soal apakah laporan polisi Firdaus itu bisa mempidana Tio, Ketua BEM UGM, pertanyaan ini tidak sesederhana bisa atau tidak. Lalu pertanyaannya, apakah kritik bisa dipidana? Jawabannya adalah bahwa kritik itu memang hak konstitusi atau konstitusional. Kalau kita telaah ya, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28E ayat 3. Ya, bahwa setiap warga negara itu punya hak konstitusi untuk berpendapat. Ya, untuk berpendapat siapapun itu, mau dia mahasiswa, mau ketua BEM, mau masyarakat, bebas. Lalu kapan kritik itu bisa menjadi masalah hukum? Yang pertama itu kalau tuduhan fakta yang tidak benar. Ya, itu jadi pelajaran. Apa itu tuduhan fakta yang tidak benar? Kalau bukan lagi menyampaikan kebebasan berpendapat, melainkan yang disampaikan adalah fakta, dan fakta itu tidak bisa dibuktikan. Lalu setelah itu adalah penghasutan. Ya. Selain penghasutan, itu bisa kena juga serangan terhadap kehormatan pribadi. Lalu agar masyarakat bisa belajar dan mengambil poin penting dari laporan polisi Firdaus, apa? Pelajarannya adalah bahwa setiap negara, demokrasi itu sangat
membutuhkan yang namanya kritik, ya. Sangat membutuhkan yang namanya kebebasan berpendapat. Namun perlu digarisbawahi, kasus Firdaus dan Ketua BEM UGM itu mengingatkan kita, ya, sebenarnya kebebasan berpendapat, ya, itu tidak bertentangan dengan aturan hukum tentang pencemaran nama baik, bertentangan. Pelajaran pentingnya adalah demokrasi itu tidak akan membungkam kritikan. Namun perlu digarisbawahi, kritikan juga tidak boleh, ya, mengabaikan fakta-fakta hukum. Masyarakat boleh, siapapun, bukan hanya Firdaus, untuk melapor ke polisi itu boleh. Tapi di dalam setiap pasal itu ada unsur-unsurnya. Delik aduan itu berlaku untuk pasal apa, pencemaran nama baik itu apakah delik aduan, ya, atau bukan, atau delik umum, atau yang melapor harus siapa, ya, apakah punya kompetensi mendapatkan kuasa dari korban langsung. Nah, itu yang harus dipelajari masyarakat. Semua masyarakat harus paham kebebasan berpendapat itu batasannya sampai di mana. Dan juga apabila ada seseorang yang dilaporkan polisi, itu tidak serta-merta orang itu bersalah.